Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bertemu lagi dengan saya Krisna Budi Utama di channel YouTube Albana TV. Dan sebelum kita mulai perbincangan kita pada hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, and share channel YouTube kami agar bisa lebih memperluas dakwah kita. Dan seperti biasa, kita kedatangan kembali tamu yang hari ini sangat-sangat inspiratif dan sangat-sangat memberikan wawasan, dan hari ini pun juga banyak sekali yang bisa kita dengarkan dari tamu yang alhamdulillah sudah hadir bersama kami. Langsung saja kita berkenalan langsung dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Faisal Hani A.Bin.Syekh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz? Insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mas Krisna juga sehat. Alhamdulillah ya, Ustadz. Jazakallahu khair atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan ilmunya, bisa memberikan nasihat kepada seluruh sahabat Albana TV ya Ustadz. Insyaallah. Oke. Baik, seperti biasa, kalau misalkan kita tak kenal maka tak sayang Ustadz. Ya. Agar seluruh pemirsa Albana TV bisa lebih dekat lagi, lebih kenal lagi dengan tamu-tamu yang hadir di sini. Mungkin di awal kita ta'arufan dulu Ustadz. Insyaallah. Ya. Baik. Jadi ta'arufan itu bukan hanya yang mau menikah ya ternyata. Oh gitu ya. Jadi ta'arufan juga untuk kita yang baru kenal dan juga bisa lebih mengenalkan diri kita kepada seluruh pemirsa. Dan di awal ini saya berikan waktu kepada Ustadz untuk bisa memperkenalkan diri Ustadz, nama lebih jelas, khawatirnya saya salah nama tadi, dan juga kelahiran, serta hal-hal lainnya yang bisa dikenalkan atau disampaikan kepada pemirsa Albana TV. Silakan Ustadz. Baik, makasih. Pertama, kalau nama yang dikenal itu Faisal Hani. Faisal Hani Ustadz. A.Bin.Syekh itu nama orang tua. Masya Allah. Tapi nama lengkapnya sebenarnya Muhammad Akhil Faisal Hani A.Bin.Syekh. Masya Allah. Tapi sehari-hari panggilannya dua ini saya. Panggilannya dua Ustadz? Ada Faisal, ada Hani. Yang paling sering Ustadz? Tapi dua-duanya itu sudah masa lalu ya. Maksudnya begini. Kenapa masa lalu Ustadz? Karena kalau Hani itu when I was an English teacher, Yes. more than 15 years ago, Oh, all students called me Mr. Hani. Masya And Allah. now I stopped teaching because of my eyes ya. Yep. Jadi saya nggak ngajar lagi karena kondisi mata. Jadi tak ada lagi kedengaran Mr. Hani. Kalau ketemu murid-murid lama baru, hello Mr. Hani, how are you? Dan sebagainya. Nah, jadi itu nama lama gitu. Iya. Terus kalau Faisal itu kan nama teman-teman kuliah dulu, teman kerja, ya kenalnya Faisal. Oh, Kalau terakhir sekarang nggak ngerti dikasih label baru Ustadz gitu. Pada manggil Ustadz. karena kan memang Ustadz itu adalah panggilan yang diberikan oleh masyarakat atau jamaah ya Ustadz ya, gitu. bukan kita menamakan diri sendiri Ustadz. Betul. Gitu. Jadi pernah jadi seorang guru ya, bahasa Inggris. ya. Ya. Dan kalau saya tidak salah pernah baca, Ustadz ini kelahiran Banda Aceh ya Ustadz. Betul, saya dari Banda Aceh, 13 Mei 1962. Jadi saat ini sudah usia 59 tahun, menuju 60. Masya Allah. Jadi sudah wong tuwo. Wong tua tapi tetap semangat, tetap sehat ya Ustadz ya. Insya Allah. Masya Allah. Dan Ustadz ini kalau misalkan boleh dibilang perjalanannya cukup panjang ya, mulai dari Banda Aceh dari kecil sampai dengan SMA ya Ustadz di sana. Ya. Lalu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Sumatera Utara Ustadz. Sumatera Utara. Betul. Jadi, sebenarnya saya kuliah awalnya di Unsia. Oh, Unsia. Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Unsia. Tapi terus tahun 1985, saya pindah ke USU. Gitu. Ingin mengembangkan yayasan, wawasan aja ya. Betul. Waktu itu mungkin Aceh masih belum semaju Medan lah. Betul. Gitu. Jadi ingin mencari tempat yang lebih baik lagi Ustadz ya. Betul. Gitu. Nah Ustadz, kalau boleh tahu nih perjalanan Ustadz dari Banda Aceh kemudian Medan untuk kuliah, kemudian sampai sekarang ini menjadi salah satu pembina dan penanggung jawab di pondok. Nah, itu bagaimana Ustadz? Ya. Apakah itu berhubungan atau bertolak belakang atau ada momen tertentu yang memang membuat
ini menjadi seperti sekarang gitu loh. Kan kalau misalkan dibaca dari CV-nya Ustadz, ini sebenarnya nggak ada hubungannya ya dengan masalah Al-Quran dan lain sebagainya gitu loh. Tapi sekarang Ustadz itu berkecimpung di dunia Al-Quran. Ya, baik. Sebenarnya kehidupan kita ini semua tidak ada yang tidak ada hubungan. Oke. Pasti ada hubungannya. Berarti statement saya ralat dulu nih. Iya, karena usia kan satu. Betul. Nah, betul. Tinggal sambung menyambungnya. Cuman segmennya beda. Oke. Kira-kira begitu. Jadi setelah saya memutuskan melanjutkan kuliah ke Medan di USU, selesai ya 1987. Tahun 87. Nah, 87 selesai kuliah. Nah, terus kemudian saya berpikir ya saya harus bekerja. Iya. Tapi dalam kondisi sebagai mahasiswa pun saya sudah usaha. Artinya saya membiayai diri sendiri. Jadi dari kuliah itu sudah membiayai diri sendiri, Ustaz? Masya Allah. Apa usaha saya? Malam hari sebelum berangkat kuliah kan besok pagi. Iya. Malam hari itu saya terima order makanan. Jadi saya buat snack, makanan ringan. Awalnya begitu. Makan ringan sampai kemudian berkembang jadi sarapan pagi. Jadi di Medan itu seperti PT Pusri dulu, Asuransi Ramayana dan sebagainya itu pada pesan sarapan makan pagi dengan kita. Jadi saya sebelum berangkat kuliah ngantar dulu. Nah, malamnya saya buat kue gitu juga. Jadi saya harus bangga menyampaikan ini karena saya nggak malu mengatakan saya jualan kue. Jualan kue jalan kaki. Jalan kaki Ustaz. Awal jalan kaki, jalan pakai keranjang. Ya kan di luar jam kuliah jualan. Itulah yang membiayai saya. Tapi dengan izin Allah sampai pada tahap saya menerima order itu dari teater besar yang ada di Medan di apa Daimaru Supermarket itu di Medan, bukan Medan Plaza. Aduh, lupa lagi saya namanya, udah lama ya. Tapi Daimaru Plaza Pak ya. Artinya itu sempat 3 kali putaran film bioskopnya itu saya yang ngisi. Jadi 750 kursi waktu itu. Jadi sehari itu 2.250 kotak kue. Masya Allah. Dan produksinya itu di rumah. Tenaga kerjanya siapa? Tetangga semua direkrut. Belum punya mobil, jadi sewa angkot. Masya Allah, luar biasa seorang mahasiswa laki-laki. Masih mahasiswa itu. Dan bisa bikin kue gitu Ustaz ya? Kalau soal bikin kue karena di rumah itu keluarga, umi saya, kakak. Saya kan 8 keluarga. Betul. Adik kakak. Yang pertama sekali paling tua laki-laki, terus punya 3 perempuan adik. Baru saya yang keempat. Ustadz yang keempat? Saya yang kelima. Kelima. Kan 1 laki-laki, 3 adik kan 4. Betul. Saya yang kelima laki-laki. Terus saya punya 3 adik perempuan juga. Keluarga besar ya Ustadz? Ya, keluarga besar. Nah, jadi kehidupan saya memang lebih banyak hidup dengan perempuan-perempuan itulah. Ya kan? Sehingga tiap hari mereka bikin kue, mereka masak. Sering bantu panggil saya. Faisal, ini kamu coba rajang dulu cabai ini, coba giling ini bawangnya dikupas. Sampai akhirnya saya bisa buat kue, bisa masak. Betul. Nah, dari situ dasarnya kenapa tadi bikin kue tadi, ya kan? Oke. Nah, terus kemudian sampai saya memutuskan tinggal di Medan itu karena ingin melanjutkan kuliah, menambah wawasan tadi. Nah, begitu selesai, saya kan harus bekerja, saya bilang tadi. Betul. Ustaz. Dengan izin Allah, saya ketemu perusahaan yang memasarkan program pengembangan bahasa asing, House of Languages and Education. Jadi lembaga pendidikan bahasa-bahasa asing. Jadi perusahaan ini menjual produk-produk belajar bahasa secara, kalau dulu home study. Home study belajar di rumah ya. Bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Mandarin maksud saya kan. Terus bahasa Inggris Amerika, Inggris British dan sebagainya. Nah, saya masuk di divisi Lingophone International ini yang memang mengkhususkan diri di British English. Jadi saya menjual paket-paket program bahasa Inggris British. Masih di Sumatera Utara, Ustaz? Masih di Medan. Iya, masih di Medan. Tapi setelah selesai kuliah itu ya. Iya, betul. Nah, berkembang begitu rupa sampai akhirnya kami dan saya sudah berkeluarga waktu itu, terus memutuskan diri, udah kita tinggal di Lampung deh. Kayaknya Lampung ini lebih nyaman. Padahal sudah keliling Indonesia semua. Tadinya yang paling saya suka tuh Malang. Di Malang Ustaz ya? Malang ya. Saya ingat sekali pada waktu itu di Malang bupatinya orang Aceh. Bupatinya orang Aceh? Terus kemudian beberapa teman direktur Bank Eksim waktu itu Pak Sahir Shah ya. Itu orang Aceh.
terus kepala pajak bumi dan bangunan orang Aceh. Iya. Terus kemudian wakil direktur Bank Bumi Daya orang Aceh, wakil komandan Kompi orang Aceh, banyak orang Aceh. Merasa di rumah sendiri ya Ustaz ya. Jadi saya pikir, wah enak juga tinggal di Malang. Iya, iya, nah dalam perjalanan menuju ke sana cuma takdirnya beda. Kata orang Lampung kalau udah minum air Lampung nggak kemana-mana lagi. Jadi ya rupanya netap di Lampung sampai hari ini punya 5 putra putri di sini kan. Masya Allah. Jadi Ustadz setelah keliling dari berbagai daerah di Indonesia ini, tahun berapa Ustadz masuk ke Lampung? 1991. Dan itu masih di perusahaan yang sama Ustadz? Masih memasarkan produk itu sampai akhirnya saya memutuskan diri untuk independen lah ya. Kita mau usaha sendiri, terus kita tidak bekerja lagi, tapi produknya masih saya pakai. Kenapa? Karena saya masih tetap di lembaga pengembangan bahasa. Artinya saya bekerja pertama sekali di lembaga pendidikan dan kursus Fajar Agung. Oke. Saya di sana sebagai guru bahasa Inggris, tapi kemudian dalam karir, alhamdulillah saya menjadi direktur di sana. Masya Allah. Dari perjalanan sebagai orang yang berkecimpung di dunia bahasa, mengembangkan bahasa, dan sampai terakhir sebagai direktur ya, Ustaz? Ya. Nah, kemudian momen apa, Ustaz, yang merubah pola pikir kita atau merubah tujuan tadi, Ustaz? Yang tadinya walaupun tetap sama-sama di pendidikan, yang dari ilmu umum kita masuk ke ilmu Al-Quran, Ustaz. Ya. Apa momennya? Kemudian setelah berjalan, punya pengalaman mengelola lembaga, saya mengambil kesimpulan kenapa tidak punya lembaga sendiri. Ya. Saya bangunlah lembaga sendiri, namanya dulu Karir 2000. Karir 2000. Pas di Es Parman, Jalan Es Parman, kalau sekarang kan depan Hypermart ya. Betul, betul. Saya tembus ke Dharma Wanita, itu gedung Dharma Wanita. Iya. Sekarang itu kan saya jual, kemudian dibeli oleh teman Pak Sugianto. Itu namanya sekarang Himalaya. Kalau dia ada kursus Himalaya, gedungnya paling ujung, itu tempat kita dulu di sana. Jadi memang itu pengembangan pengembangan dari SDM ya, Ustaz? Ya, saya ceritakan dulu kenapa saya jual. Ya. Permasalahannya karena kemampuan mata yang terbatas. Udah mulai menurun kan, saya nggak mampu lagi. Terus kemudian saya jual lembaganya, tapi yayasannya tidak. Artinya saya tetap berjalan dengan program pendidikan dengan yayasan yang ada, tapi independen tanpa ada lembaga formal dengan gedung yang demikian. Tapi saya ngajar kemana-mana. Ngajar ke Jogja, permintaan ke Semarang, ke Surabaya, ke mana-mana saya keliling kan. Saya memberikan program-program self development management, jadi manajemen pengembangan diri. Jadi sedikit bergeser dari bahasa Inggris saja jadi berkembang ke sumber daya manusia. Betul. Jadinya. Nah, seperti itu. Kalau tadi Ustaz sedikit menyinggung masalah mata. Sebenarnya apa yang terjadi dengan mata Ustaz nih? Karena kan sepertinya ada sesuatu yang mengganggu dengan mata Ustaz nih. Tapi tidak menyurutkan perjalanan dakwah ini, Ustaz. Masya Allah. Kalau orang lain, orang biasa dengan kondisi yang ada sekarang sudah tidak mau melakukan apa-apa. Betul. Ustaz. Sebenarnya kenapa? Saya sekarang cuma punya mata kanan dan hanya saraf 3% lagi. Tinggal 3%. Jadi lain sudah tidak ada. Jadi maaf saya nggak melihat panjenengan sekarang. Ya kan, tidak melihat. Jadi sinar lampunya sangat sedikit. Allah. Gitu ya. Jadi saya menderita glukoma. Dan glukoma saya itu memang di bagian saraf matanya yang putus karena tekanan matanya tinggi. Sangat sekali. tinggi Ustaz ya. Jadi kalau tubuh kita ini kan ada punya tekanan darah. Betul, gitu ya. betul. 120/80 per lah 80 yang normal. normalnya. Kalau udah 200/220 kan stroke gitu betul, ya. Betul. Mata gitu juga. Ya. Mata ini punya tekanan lebih kecil sama dengan 20. Normalnya lebih kecil dia atau sama dengan 20, paling tinggi 20. Ya. Yang normalnya paling bagus tuh ya 10-15 lah. Itu sudah bagus banget gitu. Nah, pada waktu itu kondisi tekanan mata saya itu bisa sampai 55. Allah. Jadi 2 kali lipat sehingga sarafnya putus habis semuanya gitu. Dan itu prosesnya berangsur-angsur saja. Iya, bertahun-tahun. Dan dulu kan teknologi kedokteran mata kan masih minim. Betul, belum secanggih sekarang. Ya? Betul. Dan saya juga nggak tahu kalau saya dulu glukom gitu. Di era tahun 2000 saya baru tahu gitu. Bahwasanya Ustadz menderita glukoma gitu ya. Sudah dioperasi berapa kali semua, ya nggak bisa lagi. Ini bahkan mata kanan saya ini di dalamnya ini untuk merawatnya ada selang ini. Dioperasi ditanam selang, namanya Vina Implant. Vina Implant. Karena penemunya ini di Indonesia Dr. Vina di Cipto Mangunkusumo Jakarta.
Jadi saya dioperasi, ditanamlah tanah di selang itu untuk mencegah naiknya tekanan mata. Dan alhamdulillah berhasil karena mata kanan saya ini rata-rata ya 15, 16, 17, 15, 16, 17 paling tinggi. Gitu. Jadi nyaman di tekanan mata. Cuman sarafnya udah kadung putus. Jadi nggak bisa diperbaiki lagi. Gitu. Iya, ya kan? Nah, karena udah nggak bisa melihat lagi, jadi kan nggak bisa mengajar bahasa Inggris lagi. Betul. Speaking exercise oke lah. Ya, conversation, daily conversation oke. Tapi kalau bicara written exercise, menulis, reading comprehension dan sebagainya, ya udah nggak bisa lagi. Betul. Berhentilah saya mengajar bahasa Inggris. Tapi masih ada juga kelompok-kelompok beberapa teman-teman, Mr. Hani, kami pokoknya bisa ngomong aja gimana. Kan oke, jadi adalah privat khusus dan mereka daily conversion. Dan dulu Mas Krishna, kelas saya itu benar-benar eksekutif deh. Oh, kelas eksekutif Ustaz. Nah, misalnya gini, di antaranya orang-orang di dalamnya. Ini kalau ada yang mendengar dan melihat nanti, mereka ingat saya. Misalnya Pak Roni ya. Pak Roni ini plan manager Coca-Cola. Pak Haryo Yudianto itu General Manager Coca-Cola. Pak Karsuroyo itu HRD Coca-Cola. Dan saya ngajar di Coca-Cola dulu. Beberapa nama itu saya agak kenal seperti itu. Gitu ya. Itu kan itu mereka kalau nonton ini pasti ingat saya gitu kan. Terus di dalam kelas-kelas itu ada misalnya dulu mudah-mudahan ketemu nih bisa mendengar Miss Laila. Miss Laila ini sekretaris Bank Servitia. Terus Pak Gatot, banyak pejabat-pejabat bank ikut. Pak Marudin Pasaribu itu notaris. Terus kepala cabang Sukovindo dulu ya, Pak Rudi Lumanau. Nah itu juga. Artinya betul-betul mereka itu teman-teman berkembang begitu rupa. Jadi memang benar level-levelnya level eksekutif ya Ustaz. Iya. Jadi sampai memutuskan untuk berhenti mengajar atau bukan berhenti sih, mengalihkan karena kan memang proses mengajarnya tetap berjalan ya. Mengalihkan kepada Al-Qur'an ini untuk membuat suatu pondok itu bagaimana ceritanya Ustaz? Ya, jadi kan sudah banyak murid itu. Iya, betul. Ya kan? Meluas begitu rupa. Terus tadi kan juga ada seminar-seminar yang saya isi pelatihan ke beberapa provinsi lainnya. Nah, dengan kondisi mata yang ada kan tidak bisa lagi gitu ya. Saya ketemu dengan izin Allah Salat Center Indonesia. Salat Center ini yang di bawah bimbingan Ustadz Abu Sangkan di Jati Bening Jakarta. Saya ketemu, saya ikut. Dan ternyata program salat itu sangat luar biasa. Jadi saya bahkan harus menyampaikan, kalau dalam hidup ini kita tidak bisa merasakan salat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan tidak mampu menggapai khusyuk, ini rugi besar. Nah, inilah awal saya mengenal Al-Quran. Ketika masuk di dunia sholat, pelatihan-pelatihan, kondisi yang memaksa saya harus belajar Al-Quran. Misalnya, saya pasti harus tahu dong ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahu ilaihi raji'un. Artinya Allah bilang, mau minta tolong sama Allah, butuh pertolongan, dua jalannya, sabar dan sholat. Tapi dan sabar dan sholat ini wa innaha lakabiratun. Berat banget sabar dan sholat. Berat lakabira, kabir, besar kan maksudnya kan. Jadi saking beratnya pakai bahasa Arab itu lakabiratun dan sangat-sangat berat. Illa 'alal khasyin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbih, yaitu mereka yang benar-benar yakin liqa sama Allah, ketemu dengan Allah di salat. Dan itu terasa bertemu dengan Allah dan mereka yakin suatu hari akan kembali kepada Allah. Nah, saya kan harus belajar ayat-ayat ini. Betul. Ini dari surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Nah, mulailah belajar. Nah, kok bisa hafal nomor surat? Kok hafal nomor ayat? Saya kan tunanetra. Betul, Ustaz. Udah kan tidak melihat lagi. Jadi setiap ayat automatically dengan sendirinya harus hafal di surah mana, di ayat berapa, bahkan mestinya juga di baris keberapa. Sampai dengan baris seberapa Ustaz? Kira-kira seperti itu. Ya kan, walaupun tidak seluruhnya, tapi sedikit-sedikit saya belajar di situ. Nah, ini belajar
autodidak sendiri. Maksudnya belajar autodidak dari audio, karena sudah tidak ada visualisasi lagi kan, hanya dari mendengar saja. Saya sudah tidak melihat lagi, jadi dengar. Nah, terus cross check. Nah, dengan siapa? Dengan siapa yang ada? Dengan anak, dengan istri, dengan teman. Tolong, ini benar nggak bacaan saya? Tapi saya setor juga hafalan dengan Ustadz Ma'mun Rashid. Ya kan, beliau qori kita kan. Betul. Nah, beliau yang cross check saya waktu itu. Saya memulai hafalan pun dengan beliau. Nah, itulah dari 2008 itu. 2008 ya, mulai bergabung. Mulai masuk ke fokus ke agama. Tapi 2010 total sudah tidak bisa melihat lagi. 2010 total, Ustaz? Total tidak lihat lagi. Nah, pada waktu tidak melihat lagi inilah baru potensi itu berkembang luar biasa dalam pemberdayaan diri. Kenapa? Sudah ada keterbatasan kan? Jadi mulai bagaimana mengembangkan ini, bagaimana harus belajar, sudah tidak melihat lagi. Nah, ini anugerah dari Allah. Allah katakan dalam Al-Quran dalam surat 54, surat Al-Qamar, walaqad yassannal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh akan kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Hanya Allah tanya, yang mau belajar siapa? Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Betul. Ini ayat ini diulang 4 kali. Di ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan 40. Nanti kita tampilkan apa ayatnya ya di screen kita. Nah, itulah yang memotivasi saya. Oh, kalau gitu Quran mudah. Nah, saya belajar setahap demi setahap. Yang nama belajar ya sampai hari ini masih belajar. Betul. Dan terasa, oh iya, indahnya Al-Quran. Nah, ketika belajar itu saya harus belajar tidak hanya menghafal ayat. Betul. Saya harus tahu artinya. Dengan sendirinya. Oh, dengan sendirinya, Ustaz? Iya kan, pasti kan? Harus ya. Kita mau menyampaikan. Betul. Mau menyampaikan bagaimana tidak. Nah, ada seorang teman sudah almarhum, sama-sama orang Aceh, Ustadz Abu Zar Umar. Beliau pernah sebagai pembantu dekan Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Lampung. Beliau mereferensikan saya masuk ke GMI. GMI ini Gerakan Mubaligh Islam yang mengatur jadwal khatib-khatib Jumat dan khatib Idul Adha dan sebagainya. Atas referensi beliau saya masuk ke sana dan belajarlah menyampaikan Al-Quran. Sebabnya beliau mau berangkat haji. Masya Allah. Jadi harus cari cara kan penggantinya ya. Dan beliau bilang, Pak Faisal ganti ya. Saya kan belum pernah. Ustadz, saya belum siap ini. Nggak siap, harus siap. Waduh, gimana caranya? Nggak tahu saya bagaimana caranya. Pokoknya ini jadwal saya mau berangkat, isi semua. Subhanallah. Dalam hati saya, ini memang kehendak Allah. Betul. Saya pun kerja keras, mempersiapkan diri, itulah awalnya. Masya Allah. Sampai akhirnya sekarang, ya kemana-mana, ya dapat undangan. Ini masih baru kemarin saya dapat jadwal lagi, 20 Mei besok, 2022, mengisi khutbah Jumat di Graha Niaga Bank Jalan Sudirman Jakarta. Masya Allah. Itu kan pusat Bank Niaga Indonesia ya. Betul. Di lantai 5 itu masjidnya, di lantai P5. Masya Allah. Ini yang saya lihat sangat luar biasa. Karena gini Ustaz, yang saya lihat kan Ustaz dari posisi bisa melihat, kemudian Allah takdirkan untuk kehilangan penglihatan. Pasti nggak semua orang bisa menerima cobaan ini Ustaz, apalagi penglihatan ini suatu hal yang sangat vital kan. Nah, kalau yang saya lihat dari cerita Ustaz tadi, sepertinya sangat mudah gitu Ustaz menerima apa yang Allah berikan, entah itu bentuknya namanya cobaan atau apalah gitu. Nah, sebagai berbagi pengalaman Ustaz, bagaimana sih Ustaz bisa dengan kuat atau bisa dengan ikhlas menerima cobaan ini Ustaz? Kehilangan penglihatan itu luar biasa Ustaz. Sebenarnya jawabannya Quran. Quran jawabannya. Maksudnya begini, Quran. Nanti ayat-ayat ini ditayangkan ya. Surat Muhammad, surat 47, ayat 31. Artinya kira-kira gini. Kami akan terus menguji kamu sampai benar-benar kamu itu berjihad dan bersabar. Masya Allah. Itu satu. Itu jelas itu. Nah, terus baru kita kembali masuk ke ayat yang menjelaskan ini. Surat Al-Muluk, surat 67, ayat 2. Kata Allah, yang menjadikan hidup dan mati. Dan kami akan menguji kamu, siapa yang paling baik amalnya. Kemudian masuk lagi. Ya, Allah katakan lagi di surat Al-Baqarah 155.
ujian itu bentuknya rasa ketakutan. Betul. Ya kan, berkurangnya buah-buahan kan bahasa Allah gitu ya. Diambil jiwa. Betul. Dan kata Allah akan ada kabar gembira bagi yang sabar. Iya. Itu. Kesimpulannya di surah Al-Kahfi itu surah 18 ayat 7. Allah bilang, kami akan menguji kamu dengan perhiasan yang kami berikan. Siapa yang paling baik perbuatannya? Artinya dikasih perhiasan, dikasih harta benda. Betul. Ya. Dengan itu apakah akan merubah diri kita menjadi lebih dekat sama Allah atau menjadi jauh? Nah, ini ujian. Nah, baru Allah tutup surat 21 surah Al-Anbiya ayat 35, kata Allah, kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kebaikan yang kita terima itu ada ujian, keburukan juga ujian. Artinya ketika kita terima kebaikan, ujian menjauhkan diri dari Allah tuh makin dekat. Iya. Nah, keburukan gitu juga. Apakah kita putus asa atau kuat? Justru menjadi sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa, dan kekurangan kita alami dan sebagainya, kita justru lebih baik, lebih dekat dari Allah. Ini cobaan yang benar dari kami, kata Allah. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita pahami ini, lantas apa yang mesti dikeluhkan? Kalau begitu, hidup di dunia ini bukan soal kaya, miskin, sukses besar atau hidup melarat, bukan. Tapi lulus enggak ujian dengan semua situasi yang kita hadapi itu. Dalam kemakmuran lulus ujian, karena kemakmuran mengantarkan kita ke surga. Dalam kemiskinan kita lulus ujian, karena kemiskinan mengantarkan kita ke surga. Jadi bukan soal perkara kaya dan miskin, lulus tidak ujian. Buat apa kita sukses besar? Kita kaya raya, tapi gagal hidup kita di sisi Allah. Tempatnya neraka jahanam. Masya Allah, ini luar biasa sekali Ustaz. Jadi memang ternyata Al-Quran itu sudah memberikan banyak hal ketika kita mau memahami dan mempelajarinya Ustaz. Oh iya. Nah, kan tadi Ustaz sampaikan lulus itu kan perlu ilmu ya Ustaz. Iya. Itu tadi, kalau misalkan tahu ilmunya, Ustaz bisa sampaikan itu di setiap surat Muhammad, surat Al-Kahfi dan sebagainya, itu ada jawaban-jawaban dari apa yang kita alami. Betul. Ya Ustaz ya. Betul. Semua sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa sesuai dengan firman-Nya. Surat 3 Ali Imran ayat 138. Kata Allah, Quran ini pedoman bagi manusia. Berarti itu semua. Iya. Bukan untuk umat Islam aja, betul, kan? Betul. Bagi manusia. Tapi lanjut Allah, menjadi petunjuk dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Jadi bagi orang yang bertakwa, Quran ini ada petunjuknya, ada pelajarannya. Nah, ini kalau dibahas petunjuknya itu gimana? Luar biasa sekali. Pelajaran yang mana? Luar biasa sekali. Nggak cukup waktu 1 hari. Begitu rupa, dahsyat banget kalau kita bisa tahu ya. Betul. Nah, terus dari situlah kita bisa mengerti bahwa hidup kita mestinya tuntunannya Quran. Nah, karena apa? Petunjuk dan pelajaran. Petunjuk dan pelajaran ada di Quran. Ada di Quran. Dan kalau hari ini kita bicara secara singkat seperti ini, saya menyampaikan ini ada di surat 10 ayat 57. Apa kata Allah? Saya baca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Hei manusia, ini sudah datang kepadamu pelajaran dari Allah, Quran, sebagai penyembuh penyakit-penyakit yang ada di dalam dada dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi yang beriman. Jadi kalau kita tidak mengimani Quran, nggak ada petunjuk dan rahmat. Iya, betul. Dan tidak ada penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Ini kan penyakit bahaya semua, kan penyakit-penyakitnya. Iri hati, dengki, bakhil, dendam, prasangka buruk, dan sebagainya. Iya, nah, ini semuanya Allah katakan sembuhnya dengan Al-Quran. Nah, dan Allah katakan lagi di surat 45, surat Al-Jaziyah, ayat 20. Kata Allah, Quran ini sebagai pedoman bagi manusia, tapi menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Masya Allah. Kalau nggak yakin, tidak. Nah, ada. Nah, terus bagaimana kita bisa dapat petunjuk dan rahmat dan yakin kalau kita
tidak mengerti. Mak pandai Al-Quran, agami dipa. Kan begitu kata orang kan? Mau kemana nggak ngerti Quran? Betul. Ya kan? Nah dia harus ngerti. Nah ini sesuai dengan ayat Allah. Surat 43 ayat 3. Surat Az-Zukhruf. Apa kata Allah? Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami jadikan Al-Quran ini dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Terus dijelaskan lagi oleh Allah. Surat 12 ayat 2, surat Yusuf ini. Apa kata Allah? Kalau tadi kami jadikan Quran, kami buat, berarti kami susun. Sekarang kata Allah, inna anzalnahu. Kami turunkan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Dibuat dan diturunkan dalam bahasa Arab. Kita lihat pada penjelasan lain, kok mesti bahasa Arab? Ya karena yang menerima nabinya orang Arab. Kalau diturunkan bahasa Lampung, maka Nabi Muhammad nggak bisa ngomong mak pandai Jawa Lampung. Walaupun cuti nggak, jadi nggak ngerti Qurannya kan gitu kira-kira. Jadi memang orang Arab dipilih ya bahasa Arab lah itu. Ya itu takdir lah semuanya ya. Kira-kira gitu Mas Krisna. Ya, jadi karena begitu pentingnya Al-Quran dan Al-Quran itu menjadi jawaban atas kehidupan kita, mungkin itu juga yang mendasari Ustadz saat ini concern di bidang pendidikan untuk Al-Quran. Dan kalau tidak salah, Ustadz sekarang ini punya pondok Ashar Kauni Zulzalali wal Ikram. Nah, bisa cerita Ustadz, apa sih sebenarnya pondok Ashar Kauni Zulzalali wal Ikram dan apa hubungannya dengan Ashar Kauni yang memang yang orang sering dengar gitu Ustadz? Ya, baik. Kan belajar Quran tadi. Betul. Belajar Quran tanpa visualisasi, cuman apa istilahnya? Audio, betul. Dengar. Hanya mendengar, Ustaz. Jadi saya dengar kan ada event Quran itu ya. Dengar tiap hari, ulang hafal. Saya belajar Quran itu seperti orang belajar menyanyi lah. Konsepnya kalau kita ingat anak-anak kita juga waktu kecil dulu masih TK, belum bisa baca. Tapi sampai hari ini kita ingat balonku ada 5, rupa-rupa warnanya dan sebagainya. Bisa baca nggak dulu waktu belajar lo gitu? Tidak bisa baca, belum bisa. Cuman dengar hafal. Iya. Kan itu. Sama Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Juga belum bisa baca. Betul. Konsep itulah yang memotivasi saya menghafal Quran itu dengan ayat Allah mudah, memang betul-betul mudah. Jadi saya hafal hanya dengar saja tiap hari. Nah karena dengar terus belajarnya seperti menyanyi tadi, apa yang saya hafal saya terus baca, ulang-ulang. Anak saya dengar, baru kelas 3 SD. Kelas 3 SD adiknya kelas 1 SD. Uminya, mamanya di dapur lagi masak, dengar juga. Kan gitu. Tiap hari saya kaget ketika anak saya nggak pernah duduk bersama saya dan nggak pernah buka Quran, nggak pernah pegang pena yang saya pegang atau speaker Quran. Dia cuma dengar dan mengulang-ulang. Ternyata dia lebih lancar dari saya. Masya Allah. Itu dulu asal muasalnya. Ya, anak saya bisa seperti ini. Ya, sekarang putra saya nomor 4 ini lagi mendalami jurusan kaderisasi dakwah, kaderisasi dai di Gria Tilawah di Malang. Masya Allah. Lagi program di sana. Kalau adiknya yang kelas 1 tadi sekarang ada di dengan Oki Septiana Dewi. Di pondok beliau Mas Kanul Hufaz. Lagi ambil program 1 tahun Hafiz gitu ya. Nah, tapi dua-duanya ini masih di Ashar Kauni, cuman lagi mengembangkan pengetahuan tambahan. Jadi maksud saya ingin menyampaikan, dari saya belajar itu saya lihat anak saya berbakat seperti itu. Terus dia juga sendiri yang memang cari info kakaknya di tahfiz UICCI. Sulaimania. Yang Turki punya ya. Jadi kakaknya tahu ada Ashar Kauni, kasih info. Ini adiknya panggilannya Raja, namanya Muhammad Kausar Alfa, tapi panggilan Raja. Raja, kalau mau pondok udah masuk Ashar Kauni aja. Keren deh, nanti belajar artinya, belajar geraknya, ada terjemahannya, ada perkataan dan sebagainya. Pokoknya kakak udah lihat bagus banget, kamu masuk situ aja. Termotivasi dia, minta. Jadi begitu tamat SD, kita daftarkanlah dia di sana. Dan Mas Krisna punya cerita khusus tentang anak saya ini.
ketika kami datang, kami kan nggak tahu info pendaftaran dan sebagainya. Datang-datang aja. Kita datang, banyak orang datang untuk daftar ulang. Udah selesai tes. Oh, sudah berdaftar, udah tes ya. Udah selesai tes. Jadi tinggal daftar ulang, Ustaz ya? Kita baru datang, orang tinggal daftar ulang. Kita datang mau daftar tes. Kan jelas ditolak. Betul. Kan? Tapi inilah kuasa Allah. Namanya jodoh. Saya lihatlah mereka. Saya lagi mikir, ini gimana caranya? Mau nunggu tes kapan lagi? Iya, betul. Nah, saya coba approach lah petugas yang ada di pendaftaran itu. Mbak, boleh nggak? Ini kan putra saya udah mempersiapkan diri. Iya. Mau tes. Paling tidak coba dengar aja dulu bacaan dia. Dengar aja. Iya. Nanti Mbak yang nilai. Boleh dengar aja lah supaya dia tidak kecewa. Iya. Oh, boleh Pak. Anak saya pun baca. Dia baca surat Maryam. Waktu itu dibaca demikian rupa, rupanya ada gerakan lain yang terjadi dari si Mbak ini di video. Oh, begitu dia ngebacanya, ini beda dengan lagu semua kan. Dia video semua. Saya nggak tahu ketika itu dikirim ke Mundir. Ke Mudirnya, Ustaz. Kepala sekolah ke Mundir seluruh Indonesia. Iya. Waktu itu Pak Rashid ya dikirim. Terus balasan dari sana, terima anak ini dan daftarkan. Masya Allah. Jadi setelah itu dia bacalah, kami masuk ke ruangan, udah Pak, anak Bapak kami terima. Masya Artinya Allah, udah kita daftar dulu, nanti kami sampaikan setelah ada pengesahan dan sebagainya. Tapi kayaknya ini tidak ada masalah. Iya. Terus saya bilang, tapi yang mau masuk bukan dia sendiri, adiknya juga. Ya udah dengan adiknya. Padahal adiknya nggak ikut. Ya kan, jadi tanpa tes sebenarnya. Terus berapa hari kemudian saya ditelepon, Pak diterima, masuk pondok langsung masuk pondok besok. Nah kisahnya begitu. Nah terus dalam perjalanan dia belajar, saya lihat 2 bulan pertama progresnya sangat luar biasa. Ya. Jadi ketika saya berkunjung, anak saya ditempatkan di Pondok Askar Kauni Cikarang 1. Di Cikarang Bekasi. Saya ke Cikarang Bekasi, sana. Saya lihat progresnya luar biasa. 2 kali datang tiap bulan kan. Bulan pertama, bulan kedua. Sudah berapa berapa surah yang sudah dikuasai gitu. Saya berpikir, wah ini unik, ini bisa. Iya. Nah itulah awal pertama saya mau tahu apa sih metode Al-Kauni. Iya, betul. Dia baca yang gerakan tangan, nanti kita praktekkan ya. Nah itulah yang mendasari saya mengambil keputusan, kalau gitu saya mau buka cabang Askar Kauni di Lampung. Masya Allah. Saya pulang ke Lampung bersama istri. Alhamdulillah ada tempat. Itu pertama saya buka di Raja Basa, Jalan Pramuka, yang Jalan Bumi tadi. Iya. Itu yang punya. Dulu awalnya di situ akhwat. Awalnya akhwat di situ. Akhwat di situ ya. Karena kita terima akhwat dulu gitu. Ya udah, itulah awalnya. Fokus terus bangun sampai ada bertambah banyak lagi yang masuk, buka ikhwan juga. Ya suka tidak suka kecemplung. Mulailah baca Quran, hafal Quran, terus perjalanan begitu. Masya Allah. Jadi itu dimulai dari tahun berapa Ustaz buka di Lampung? Sekarang tahun keempat. Oh, sekarang tahun keempat. Jadi tahun berapa? 2021 berarti kurang 4 tahun. Ya, 2027 ya? 2017 ya? 2017. 2017 ya. Masya Allah. Jadi 4 tahun sekarang dengan jumlah santri sekarang berapa Ustaz? Yang mukim ya, yang mukim. Kita kan ini harus saya jelaskan dulu kan. Pondok kita kan di perumahan. Jadi memang settingnya itu bukan pondok yang rame-rame puluhan ratusan ribuan orang, enggak. Jadi kita cuman kuotanya satu pondok itu tidak boleh lebih 15. Satu pondok atau satu 15. Ukuran 15 gimana? 3 kamar mandi untuk mereka, 1 kamar mandi untuk 5 anak. Jadi ada 3 kamar mandi yang tersedia itu untuk 15 anak. Itu maksimal. Tapi saya sendiri mengambil keputusan jumlah idealnya itu ya hanya 10 sampai 12. Karena kita udah coba sampai 17, 18, wah ruwet deh. Gitu. Karena kan mereka mukim. Betul. Bukan lagi intensif Mas Krisna, tapi super intensif. Ya bayangkan aja pengasuhan yang kita lakukan. Malam kita bangunin, yuk anak bangun sholat tahajud. Betul. Diantar ke kamar mandi. Ya kan kadang-kadang antri mereka berapa orang sabar dan sebagainya. Itu pengasuhannya sampai seperti itu. Jadi memang sangat luar biasa. Nggak sanggup kalau kita rame-rame. Betul, 10 orang aja itu sudah luar biasa dengan berbagai dinamikanya tinggi sekali. Kehidupan anak-anak begitu. Nah, jadi ada lebih kurang 20 santri lah, 10-10. Berarti 10 yang ikhwan, 10 yang akhwat. Dan itu begitu. Pasti tempatnya berbeda ya Ustaz ya? Oh iya, berbeda. Hanya saya buatnya begini, Mas Krisna, beda lagi. Karena kita fokus di yatim dan duafa. Ya kan? Jelas mereka free semuanya. Ini kan dari keluarga yang
kita nggak bilang susah lah ya, Betul. tapi keluarga yang sangat sederhana. Betul. Kan. Tapi ya masuk prasejahtera mungkin ya dalam kategori rumah tangga gitu. Iya. Kalau kita bawa mereka ke pondok kita, nah ini kita susah ya, jadi kita apa adanya, apa bedanya? Iya, betul. Gitu. Jadi saya buat desain yang berbeda. Pondok kita itu kapan-kapan silakan berkunjung. Insyaallah Ustaz. Kamar tidurnya AC. Masya Allah. Ya kan, tempat belajar ruangan AC ada gitu. Artinya begitu. Ya kan, makan standarnya catering gitu kan. Artinya mereka memang punya standar kehidupan yang baik di sana. Sehingga menumbuhkan kepercayaan diri mereka lah. Tujuan saya begitu. Betul. Bukan karena kita yatim, fakir, miskin terus ala kadarnya Ustaz ya. Saya nggak mau. Saya ingin memberikan kebahagiaan untuk mereka. Jadi apapun kita perjuangkan. Bayangkan Mas Krishna, dalam kondisi tunanetra Allah titipkan anak-anak itu pada saya. Dan ini sudah tahun keempat, belum pernah satu hari pun tertunda makan, tidak ada beras. Masya Allah. Dan lebih daripada itu, sebagian anak sudah keliling dengan saya. Naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta diundang ke Banjarmasin, Banjarmasin diundang ke Makassar, Makassar ke Gorontalo, balik lagi Makassar, ke Bali keliling. Kalau soal keliling jalan begitu udah luar biasa. Sampai ke Aceh, bener, sampai ke Aceh. Ini menyusuri semua. Aceh, dari Bandar Lampung, Palembang, Jambi, nginep semua ini. Sampai ke Pekanbaru nginep lagi, sampai ke Medan nginep lagi. Terus mereka tampil di tempat-tempatnya memang ya ada teman, ada keluarga dan sebagainya. Sampai ke Aceh. Jadi sebulan perjalanan. Balik lagi pernah sampai ke Padang, Pariaman, balik Jambi. Jadi mereka tampil di masjid-masjid besar itu semua. Jadi mereka menikmati, bukan hanya mondok belajar di dalam ruangan aja enggak. Ya, mereka belajar juga di luar dan sebagainya. Jadi memang kalau kita tarik cerita Ustadz dari awal dulu kan selesai kuliah, bekerja, terus juga keliling, ternyata tetap Allah perjalankan itu ya Ustadz. Tapi dengan hal yang berbeda. Dengan mensyiarkan agamanya Allah dan mensyiarkan Al-Qur'annya Allah. Ya. Jadi ini sangat luar biasa ya buat sahabat Al-Huda TV. Bagaimana seorang ustadz yang sangat concern dengan Al-Quran yang diawali dengan berbagai macam keterbatasan, di mana Ustadz Faisal Hani ini mencoba melihat dari ketika anaknya dimasukkan ke pondok Ashar Kauni, melihat bahwasannya begitu baiknya perkembangan anaknya dalam mempelajari Al-Quran, bukan hanya menghafal ya Ustaz ya, tapi juga memahami, sehingga Allah gerakkan hatinya untuk bisa membawa ini ke Lampung. Dan Alhamdulillah sampai di sekarang udah 4 tahun dengan santri yang mukim itu ada 20 orang, 10 ikhwan, 10 akhwat, dan mereka semua ini adalah yatim dan duafa. Ya, mungkin juga ada dari sahabat Al-Huda TV yang juga berkenan ya Ustaz, boleh untuk membantu. Boleh, silakan. Perkembangan pondok juga kan, silakan bisa langsung menghubungi Ustadz ya, atau bisa menghubungi kami, nanti kita akan sambungkan dengan Ustadz. Nah Ustadz, kalau misalkan kita bicara anak-anak yang masuk ke pondok, ini kalau misalnya udah denger ini, khawatirnya makin banyak yang mau daftar Ustadz. Insyaallah. Kita siap. Untuk yang bisa bergabung di pondok Ashar Kauni Dzul Jalali wal Ikram ini, anak-anak yang mulai dari umur berapa, usia berapa gitu? Kalau standar yang ditetapkan oleh pusat, yang diminta itu sudah selesai SD. Sudah selesai SD. Nah, terus syaratnya ya tahsinnya sudah beres. Oke. Karena kan kita rumah tahfiz, nggak ngurus tahsin. Ya kan, jadi nggak lagi ikro gitu. Betul, kan mereka langsung sudah bisa baca Quran ya. Menghafal. Ya akan diperbaikilah tahsinnya dikit-dikit, tapi sudah punya dasar. Nah, itu pertama. Hanya di sisi lain di pondok saya akan ketemu anak yang baru usia 9 tahun juga ada. 9 tahun sudah ada Ustaz. Nah, ya kan? Kenapa begitu? Ini anak baru kenal baca tulisnya, baru kenal Arabnya ya di pondok kita. Ada situasi tertentu keluarganya yang membuat ya kami harus terima. Ya kan? Misalnya satu itu justru dari Sidoarjo Jawa Timur. Oh, bukan dari Bandar Lampung Ustaz? Bukan. Justru dari luar kota. Iya, justru dari Bandar Lampung sedikit. Kita itu dari Jawa Timur, dari Jakarta, ya kan? Dari Metro gitu, dari Hanura, dan di Bandar Lampungnya sedikit, ya kan, dari Palembang dulu banyak, dari Bengkulu dan sebagainya sebelumnya itu. Nah, ini ada anak namanya Koko panggilannya, itu dari Jawa Timur, Sidoarjo, ya ini yatim, gitu. Dia ini ada tiga bersaudara dengan kami, ada 2 kakaknya, satu dia kakaknya perempuan, 2 orang, satu yang laki-laki. Ya karena situasi keluarga dan keluarganya itu
dengan izin Allah ada hubungan baik dan kenal dengan kita. Sehingga dititipkan pada saya. Saya dengan senang hati menerima seperti ini. Gitu. Ini ada juga ini sama kita nih Saat. Ini ada 3 ya nak ya? Saat mana Saat? Ya, kan ada 3 kamu kakak beradik di sini ya. Ini dari Jakarta Rawamangun. Dari Jakarta justru ya, Masya Kalau Allah. yang tadi memperagakan sebentar tadi itu sebelum kita rekaman ini, ini dari Muara 2. Muara 2. Ini beliau ada 2 kakak adik juga. Masya Allah. Yatim juga. Allah. Gitu. Jadi benar-benar sangat mulia Ustaz. Insyaallah. Yang antum usahakan ini ya kan, bukan hanya mengenalkan Al-Quran tapi juga bagaimana mengangkat derajat anak-anak ini. Insyaallah. Ya mudah-mudahan ini jadi penerus kita dalam mengembangkan dan mensyiarkan Al-Quran. Nah, mungkin ada hal yang ingin disampaikan Ustaz kepada pemirsa atau sahabat Al-Bana TV Ustaz, mengenai bagaimana sih kita harus mengenalkan Al-Quran, bagaimana kita harus mengajarkan Al-Quran, ya, sehingga itu bisa menjadi hujah kita, ya kan, menjadi wasilah kita nanti di akhirat nanti. Ya, oke. Cuman saya menyampaikan ini harus dengan ayat-ayat. Tafadhol Ustaz. Enggak bisa dengan opini saya. Betul, gitu. betul. Semua kita kan selalu menyebut ihdinas siratal mustaqim. Ya, betul nggak? Betul. Minimal yang wajib 17 kali saya semalam. Saya nggak tahu apakah semua sudah dapat jawaban minta sama Allah. Tunjuki kami jalan yang lurus. Udah tahu, oh ini jalan yang lurus. Saya nggak tahu itu. Kan masih pribadi betul, kita. Betul. Tapi saya sampaikan hari ini. Yang kita minta jalan yang lurus pertama. Dalam surat Yasin, surat 36. Ayat 61. Allah berfirman. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Sembahlah aku. Inilah jalan yang lurus. Jadi yang kita minta itu berarti kita menjadi hambanya Allah. Betul. Tuh. Menjadi hambanya Allah berarti mengikuti semua aturan Allah, perintah dan larangannya. Ya. Nah, perintah dan larangannya ini cuma ada di Quran. Betul tidak? Betul, Ustaz. Nah, Allah katakan dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqim. Ini Quran, ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Ikuti dia. Wala tattabi'us subula. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili. Akan membuat kamu tercerai-berai. Dzalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah dia Allah memerintahkan kamu agar kamu bertakwa, patuh dan taat. Kalau begitu mengikuti Quran, mempelajari Quran, hukumnya wajib. Ya. Kenapa? Perintah. Nah, ini ayat 153. Di 155 Allah pertegas. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Quran yang diturunkan dengan penuh berkah ini. Ikutilah, fattabi'uhu wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat. Ya. Nah, jadi pesan yang saya sampaikan dari 2 ayat ini jelas. Tidak ada pilihan bagi kita umat Islam. Betul. Khususnya. Walaupun Allah katakan Quran ini untuk manusia. Ya. Jadi sebenarnya seluruh manusia ya ikutlah Quran. Kita harus mengatakan yang sebenarnya begitu kan? Betul, Ustaz. Ya kan? Tapi oke, kita bicara pada segmen Muslim dulu. Kita orang-orang Islam dulu, ya kan? Nah, kita ya wajib mengikuti Quran dan memahaminya. Kalau kita tidak memahami, terus kita mau mengerjakan apa? Betul. Hanya dihafal saja. Tapi mak pandai Quran. Mau ngapain gitu kan? Kan kita nggak ngerti. Betul, kan? Betul. Nah, dia harus tahu. Nah, 2 ayat itu tidak ada pilihan lain, kita harus belajar Quran. Dan belajar Quran itu perintah, wajib hukumnya. Jadi akan sangat rugi besar karena ancamannya berat. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 179. Apa kata Allah? Sungguh akan kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Yaitu siapa sih mereka? Yang mempunyai hati, tapi dia tidak gunakan hatinya untuk memahami Quran. Tempatnya neraka jahanam. 2. Mereka yang punya penglihatan, tapi dia tidak gunakan penglihatannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tempatnya neraka jahanam. 3. Mereka yang punya pendengaran, tapi dia tidak gunakan pendengaran untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tempatnya neraka jahanam.
Perumpamaan mereka dalam ayat itu Allah katakan itu perumpamaan mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Inilah orang-orang yang lalai. Cobalah kalau kita pahami sekarang ayat ini. Kalau kita tidak menggunakan waktu hidup kita untuk tidak memahami Quran, calon neraka jahanam, alangkah mengerikan. Jadi bagaimana kita mau menghindari untuk tidak belajar Quran? Tidak bisa. We haven't got any choices. Yes. As a Muslim, betul, we must learn Quran. Tidak ada pilihan. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Jadi benar-benar kita harus bisa bukan hanya bisa membaca Ustaz ya, tapi juga harus bisa memahami apa sih arti dan isi dari Al-Quran tersebut. Nah, salah satu caranya adalah dengan metode Al-Kauni ya Ustaz ya. Nah, dengan metode Al-Kauni apa sih sebenarnya yang membedakan antara metode yang lain dengan Al-Kauni Ustaz? Baik. Jadi nanti kita minta anak kita memperagakannya. Betul. Metode Al-Kauni itu pertama menghafal Quran, ayatnya. Hafal ayat. Ini kan semua sudah melakukan. Betul. Tapi di Al-Kauni di Tahfizul Quran Askar Kauni wajib menghafal ayat, wajib menghafal artinya. Wajib menghafal ayat, wajib menghafal artinya. Wajib. Jadi tidak ada ayat yang tidak boleh tahu artinya. Tidak ada, harus tahu. Maksudnya tidak ada ayat yang tidak tahu artinya, nggak boleh. Tahu ayatnya, tahu artinya. Tahu artinya. Sejalan. Ya. Terus diperkuat lagi secara detail, bukan hanya per ayat terjemahannya, tapi per kata pun harus tahu. Untuk apa? Supaya nanti bisa menerjemahkan Quran dengan baik dan bisa bahasa Arab. Quran modalnya dari situ. Ya kan? Terus setelah menghafal begitu, untuk menjamin mutkinnya, dia bisa baca maju ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan terus 100. Harus bisa mundur. Harus bisa mundur. 100, 99, 98, 97, 9 dan sampai 1. Masya Allah. Ini dilatih secara khusus. Terus kemudian apa yang dia baca, dia jelaskan dengan gerakan tangan tadi. Ya seperti kita body language, kita manggil, sini. Oh jangan. Betul. Aduh maaf saya nggak tahu. Saya nggak mau ya. Kan ada gerakan tangan. Betul. Bahasa Quran, ayat Quran itu semua bisa menggerakkan tangan. Ini menjelaskan apa yang kita baca. Jadi ketika dibaca ayatnya, tangannya bergerak. Kalau kita secara seksama dan teliti, fokus memperhatikan, tergambar kira-kira arti ayat itu ini. Nah, manfaat bagi yang mempelajari dengan gerakan ini untuk memperkuat makna. Jadi arti tadi menjadi lebih mudah lagi. Dia lupa artinya, itu apa artinya, tapi gerakan tangannya menjawab. Gitu ya. Betul. Nah, jadi misalnya a'udzubillahi minasyaitan. Nah, syaitan bertanduk. Iya kan? Dia syaitan artinya apa? Syaitan itu kira-kira begitu. Ini syaitan ini ar-rajim, dirajam, dipukul gitu, yang terkutuk. Nah, dia jadi dengan gerakan itu. Jadi gerakan itu tujuan itu memutkinkan hafalan. Nah, terus kami di Zul Jalali wal Ikram khususnya Zul Jalali wal Ikram gini. Askar Kauni kan nama grup nasional. Betul. Seluruh Indonesia lebih kurang tuh ada 500 pondok Askar Kauni. Ada 500 pondok. 500 pondok. Seluruh Indonesia Ustaz, ya. Terbagi 2. 4 tadi saya baru dapat data karena saya baru dari kantor cabang tadi. 43 pondok yang mukim. Selebihnya yang tidak mukim. Oke. Gitu. Di samping sudah ada juga cabang kayak di Kairo, di Mesir ya. Terus di jalur Gaza, Palestina. Kita sudah punya cabang sana. Dan di Turki gitu. Nah, jadi untuk kita di Bandar Lampung itu ada 5 yang mukim. Di kami Askar Kauni Zul Jalali wal Ikram 2, yang akhwat dan ikhwan. Terus ada lagi Askar Kauni Citra Persada Al-Faid ya, di Citra Persada. Ada lagi Askar Kauni Hamami Hamida apa ya saya lupa. Yang di Pesawaran. Ada lagi yang di Kampung Baru Unila. Maryam apa namanya saya mohon maaf saya lupa namanya ya. Jadi ada 5 di Bandar Lampung sekarang gitu. Jadi khususnya di Zul Jalali wal Ikram ada perbedaan lagi dengan yang lainnya. Apa perbedaannya? Kami belajarnya langsung dengan aplikasi lagu Morotal. Jadi anak-anak kami nggak pernah menghafal Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada. Jadi tapi langsung dengan lagu Morotal. Alif Lam Mim
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kira-kira begitu. Ya, mereka sudah langsung dengan lagu. Nanti kita peragakan. Ya. Mereka membacanya, kita bisa dengar. Jadi makin penasaran sepertinya akan seperti apa sih sebenarnya metodenya gitu kan. Nah, nanti kita akan menyaksikan bersama-sama. Ananda siapa Ustadz yang nanti akan memperagakan? Mehrah Rasyada. Nanti akan memperagakan bagaimana sih sebenarnya proses pembelajaran dengan metode Al-Kauni ya, supaya lebih jelas. Tadi Ustadz sudah sampaikan tahapan-tahapannya, mulai dari menghafal, kemudian memahami artinya, mengetahui perkata, maju gitu kan? mundur, maju mundur, gerakannya, gitu kan? dan lagu ya. Jadi banyak tahapannya. Seperti apa kita akan saksikan bersama ya. Insyaallah. Mas Krisna, ini kan saya bawa santri nih satu orang, bisa mewakili, menggambarkan seperti apa metode Al-Kauni. Pertama, Al-Kauni itu menghafal ayatnya, tadi saya jelaskan. Ini samalah dengan tahfiz Quran yang lain. Semua pondok tahfiz Quran pasti menghafal ayat, ya, biasa aja. Terus tapi kemudian kalau kita di Al-Kauni, hafal ayatnya harus hafal artinya. Nah, menghafal artinya ini bersamaan dengan menghafal perkata serta gerakan, menjelaskan apa arti ayat tersebut tapi dengan body language yang digunakan tangan. Contoh misalnya ta'awud seperti ini. Ya, coba. Ini santri saya bernama Mehrah Rasyada. Beliau asalnya dari Muara II. Dan ini yatim sekarang usia 11 tahun. Akina, coba ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terjemahkan perkata. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasy syaithani dari godaan syaitan, ar-rajim yang terkutuk. Perayat. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, kira-kira begitu. Kita coba dengan basmalah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Nah, jadi kalau kita perhatikan dengan baik, mestinya kita tergambar arti dari ayat yang dibaca. Benar nggak? Ya, saya kasih contoh, ulang lagi ta'awuz ya. Coba ta'awuz dengan gerakan, tapi tidak sebutkan artinya, hanya ayatnya aja. Coba saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi tergambar, artinya apa? Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, kita ambil contoh. Ini kan baru menghafal ayatnya, terus terjemahan per ayat, ada perkataan dan gerakan. Nah, kalau kita masuk ke dalam ayat, misalnya surat An-Naba, misalnya, kita lihat gerakannya saja dengan membaca ayatnya. Ayat 1 sampai ayat 15. An-Naba ini kan surat ke-78. Surat pertama dalam juz 30 ya. 1 sampai 15 dengan gerakan tangan aja saya coba. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun a'lam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Jadi kalau kita mau
teliti, kita buka Quran, kita baca ayatnya, terjemahannya tuh kita perhatikan gerakan ini, kelihatan makna daripada ayat itu dijelaskan dengan gerakan tangan. Nah sekarang kita minta Mehra menjelaskan dengan ayatnya, penjelasan per ayat ya. Nyambung ayat berikutnya, ayat 16 ya, sampai ayat 25 dengan dengan menyebutkan keterangan penjelasan per ayat ya. Ya. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang rindang. Inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya pada hari keputusan adalah waktu yang telah ditetapkan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, pada hari ketika sangkakala ditiup, kamu akan datang berbondong-bondong. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan dibukalah pintu langit, maka terdapat beberapa pintu. Wa suyiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat pengintai bagi yang menjaga isi neraka. Lit-taghina ma'aba, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya dalam masa yang lama. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Illa hamimah wa ghassaqa, kecuali air yang mendidih dan nanah. Kita lanjut sekarang dengan arti per kata, itu kan arti per ayat. Ayat berapa tadi? 25 tadi, kan 26 sampai 36. Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Ayat 27. Innahum kanu la yarjuna hisaba, innahum, sesungguhnya mereka, kanu, mereka adalah, la yarjuna, mereka tidak berharap, hisaba, hari perhitungan. Ayat 28. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba, wa kazzabu, dan mereka mendustakan, bi ayatina, pada ayat-ayat kami, kizzaba, benar-benar kedustaan. Ayat 29. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, wa kulla syai'in, dan segala sesuatu, ahsainahu, kami telah mencatatnya, kitaba, pada catatan lauh mahfuz. Ayat 30. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba, fadhuqu, maka kalian rasakanlah, falan nazidakum, maka kami tidak akan menambahkan bagi kalian, illa, selain azaban, azab. Ayat 31. Innalil muttaqina mafaza, innalil muttaqina, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza, adalah kemenangan. Ayat 32. Hadaika wa a'naba, hadaika, dan kebun-kebun, wa a'naba, dan buah-buah anggur. Ayat 33. Wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis cantik yang sebaya umurnya. Ayat 34. Wa ka'san dihaqa, wa ka'san, dan gelas-gelas dihaqa, yang dipenuhi minuman. Ayat 35. La yasma'una fiha lagwaw wala kizzaba, la yasma'una, mereka tidak mendengar, fiha, di dalamnya, lagwan, perkataan yang sia-sia, wala kizzaba, dan tidak pula kedustaan. Ayat 36. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba, jazaan, sebagai balasan, mir rabbika, dari Tuhanmu, 'ata'an, pemberian, hisaba, yang cukup. Sampai dengan ayat 36 ini ada beberapa hal yang kita dapatkan. Satu, hafal ayatnya. Terus hafal terjemahan per ayat. Hafal per kata. Dibaca dengan nada lagu morota. Dan penjelasan gerakan tangan. 5 hal ya, yang utama sekali ini. Nah sekarang yang ke-6, kita lihat lagi. Apa yang ke-6? Kita suruh dia mundur. Tadi kan terakhir ayat 36. Coba baca dulu ayat 36 nak. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Terus mundur 35. La yasma'una
فيها لغوا ولا كذابا 34 وكأسا دهاقا 33 وكواعب أترابا 32 حدائق وأعنابا 31 إن للمتقين مفازا 30 فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا 29 وكل شيء أحصيناه كتابا 28 وكذبوا بآياتنا كذابا 27 إنهم كانوا لا يرجون حسابا 26 جزاء وفاقا. Nah, mundur dan 6. Sekarang acak ayat. Kita minta coba ayat 5 saja. ثم كلا سيعلمون. Naik ayat 8. وخلقناكم أزواجا. Terus ayat 13. وجعلنا سراجا وهاجا. Ayat 37. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Ayat terakhir 40. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Alhamdulillah, ternyata bisa. Jadi menghafal ayatnya, tahu arti per ayat, mengerti per kata, kemudian dibaca dengan nada lagu morotal, digerakkan tangan menjelaskan apa yang dibaca, baca mundur. Nah, udah 6 hal. Ya, dan ini yang merupakan inti daripada Al-Kauni itu. Jadi keunggulannya ketika bisa mengerti perkata, misalnya saya tanya nih sekarang, wakatan Dan gelas-gelas. Nah, udah tahu artinya. Ya kan? Innal lil muttaqina. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini merupakan pengetahuan yang sangat luar biasa. Karena dia udah punya stok, kalau bahasa Inggris vocabnya udah cukup. Karena belajar dari Quran ya. Nah, jadi tinggal membangun lagi dengan beberapa tambahan ilmu lainnya untuk menyempurnakan bahasa Arabnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini dia terbiasa membaca semua ayat, surah-surah yang dihafal. Ya seperti itu. Sepanjang udah belajar gerakan tangan, kalau dia baca tangannya bergerak. Kalau dia belum belajar gerakannya, dia cuma baca ayatnya aja. Tapi ayatnya tetap dibaca dengan lagu morotal. Semua seperti itu. Kita ambil contoh beberapa ayat aja. Coba nak surat mundur, surat Al-Insan, surat 76. 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya. Jadi inilah makna pertanyaan Allah dalam Al-Quran. Sudah punya Quran kamu belum? Kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan sudah kamu pelajari? Ini ada di surat berapa nak? Surat 67 ayat. Surat 68. Surat 68 ayat 37. Ayat 37. Ingat bahasa Arabnya gimana? Arabnya? Am lakum kitabun fihi tadrus. Nah, ini jadi ketika ditanya dia sudah tahu Arabnya apa, artinya apa, di mana surah itu, nomor berapa ayatnya dan sebagainya. Nah, ini adalah metode Al-Kauni. Jadi memastikan bahwa kita betul-betul menguasai Quran. Contoh terakhir, misalnya kita minta ini. Surat Al-Mulk ayat terakhir nak coba. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau mundur satu ayat nak, ayat 29. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna
fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Mundur lagi satu ayat lagi, 28. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirin min adzabin alim. Alhamdulillah, baik. Kalau lompat jauh mundur ayat 11 dengan terjemahan per ayat. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui dengan dosa-dosa mereka, maka kebinasaan bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat 12 naik satu ayat. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Oke. Sesungguhnya bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, dengan keghaiban bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Oke. Lompat ayat 16 dengan terjemahan perkata. A'amintum man fis samai ay yakhshifa bikumul arda fa idza hiya tamur. A'amintum, apakah kalian merasa aman? Man fis samai, terhadap Allah yang di langit. Ay yakhshifa, boleh jadi ia benamkan. Bikumu, bagi kalian. Al arda, bumi. Fa idza hiya, maka tiba-tiba itu bumi tamur, berguncang. Insyaallah. Sama-sama kita lihat, ini satu fakta bahwa Al-Quran itu memang tidak sulit. Sesuai dengan firman Allah tadi, surat 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Allah tanya. Artinya orang yang mau belajar sungguh-sungguh itulah yang Allah berikan kemudahan-kemudahan ini. Dan ananda kita Merah Rasyidah tadi memperagakan semuanya bahwa beliau dengan izin Allah betul-betul sudah menikmati rahmat Allah, mudahnya mempelajari Al-Quran. Yuk kita sama-sama semuanya belajar Al-Quran. Ada satu yel yang bisa saya sampaikan. Kami di Asghar Kauni ada satu yel yang seperti menarik ya. Menghafal Quran mudah, semudah tersenyum. Wow, keren. Menghafal Quran itu semudah tersenyum gitu ya. Jadi benar-benar gak sulit deh. Ayo kita belajar ya. Saya kira demikian Mas Krishna penjelasan yang bisa saya berikan dan contoh apa itu metode Al-Kauni. Yuk kita belajar sama-sama Al-Quran dan memahaminya kita laksanakan. Terima kasih. Baik, demikian tadi. Kalau misalkan tadi sahabat Albana sudah menyaksikan Ananda memperagakan bagaimana metode Al-Kauni dalam menghafal dan juga memahami arti Al-Quran. Dan itu bisa menjadi referensi ya untuk kita semua, bahwasanya ternyata memahami, menghafal Al-Quran itu mudah ya Ustaz ya. Insyaallah. Ya, sangat mudah dan itu bisa dimulai dari usia dini. Seperti tadi Ananda itu berusia berapa Ustaz? Nah, sekarang 11 tahun. 11 tahun ya. Jadi usia 11 tahun sudah hafal berapa juz tuh? Insyaallah sudah 6 juz sekarang. 10? Oh 6, Masya Allah 6 juz ya. Luar biasa. Jadi masih usia 11 tahun sudah 6 juz. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa 30 juz ya Ustaz. Amin, insyaallah. Amin. Dan juga buat para sahabat Albana TV yang ingin bertanya mengenai Asghar Kauni dan metode Al-Kauni ini, bisa nanti menghubungi Ustadz Hani ya, untuk bisa mengetahui bagaimana bisa nggak kita juga daftar walaupun nggak harus mukim dan sebagainya, nanti bisa menghubungi beliau ya. Jadi Ustadz, terakhir nih sebelum kita tutup perbincangan kita pada hari ini, ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada sahabat Albana TV Ustadz. Baik, pertama saya sampaikan dulu kalau ingin menghubungi saya di nomor saya paling mudah mengingat. Oh, boleh disebutkan Ustadz? 0813 ya. 6633 6634. Masya Allah. Nah, jadi tinggal ya, 3 angka diingat. Diulang lagi sekali lagi. 0813 6633 6634. Ya. Jadi bisa langsung menghubungi beliau ya dengan nomor nanti ya. Ada di sini tulisannya. Ya. Baik. Nah, yang ingin saya sampaikan, saya kembali pada ayat tadi, tidak ada peluang apapun, alasan apapun tidak belajar Quran. Karena surat 43 ayat 44 Allah katakan, Al-Quran ini menjadi satu kemuliaan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Tinggal kita sekarang
Sudah siap kita mempertanggungjawabkan Quran yang sudah kita terima? Dan ada satu ayat di Quran, Allah tanya, sudah enggak kamu pelajari Quran? Bukan sudah baca, sudah kamu pelajari enggak Quran itu? Itu ada ayatnya. Nah, dari 2 ayat ini aja Allah tanya, udah kamu pelajari belum? Satu lagi, kamu akan diminta pertanggungjawaban. Kemana lah kita mau menghindar? Enggak bisa. Dan dalam surat Maryam, surat 19, dari ayat 93 sampai ayat 95, 3 ayat, Allah katakan, semua kamu akan datang kepadaku sebagai seorang hamba. Dan tidak ada satupun yang tidak dipanggil, karena semua sudah dihitung dengan teliti oleh Allah. Dan kamu akan datang sendiri-sendiri kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Hari ini boleh dia presiden, ada pas pampres. Nanti datang ke Allah, hambanya Allah. Hari ini dia boleh menteri pertahanan, menteri koperasi, menteri apa gitu ya, atau gubernur dan sebagainya. Oke, ada Pol PP, ada polisi, ada SPM yang menjadi ajudan-ajudan yang menjaga. Tapi nanti akan datang pada Allah sebagai seorang hamba dan tidak ada yang menemani kecuali amal yang dia bawa. Jadi bagaimanalah kita mau menghindari? Tidak bisa. Jadi saya pesan banget, jangan sampai terlambat. Karena usia setiap waktu bisa habis. Kita nggak tahu kapan Allah panggil kita. Dan jangan sampai kita tidak membawa amal kebaikan. Karena kebaikan inilah yang menjadi modal utama amal soleh yang akan kita pertanggungjawabkan ke Allah sebagai bahan untuk masuk ke surga. Walaupun ya paling besar bantuan dari Allah ya rahmatnya Allah. Betul. Tidak cukup dari amal kita. Tapi kan tanpa amal juga Allah tidak memberikan rahmat kita kan gitu kan. Betul. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Jazakallahu khair Ustaz atas nasihatnya, atas ilmunya. Hari ini benar-benar saya merasa malu ya. Karena merasa selama ini hanya baru sebatas membaca Al-Quran. Ya membaca artinya sekali-sekali, tapi belum bisa memahami apa yang maksud dari perintah-perintah dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan ini pun juga membawa sentuhan, membawa kebaikan untuk kita semua, bahwasanya membaca atau mempelajari Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya mengetahui artinya, tapi juga memahamkannya, dan lebih lagi adalah menjalankan perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustaz pembicaraan kita hari ini. Sepertinya panjang yang mesti saya mau tanyakan ini Ustaz, tapi kita mungkin bisa bikin episode 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Boleh sedikit? Boleh Ustaz. Saya teringat ketika satu jenazah dibawa, diusung menuju ke kuburan, Rasulullah melihat dan langsung berdiri, wajah beliau sedih. Sahabat yang ada di sebelah beliau bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sedih? Itu kan orang kafir, bukan orang Islam. Apa jawab Allah? Jawab Rasul, yang membuat aku sedih, aku sudah diutus ke muka bumi ini. Aku belum sempat menyampaikan Islam kepada dia. Dia udah kadung mati. Dan udah lebih dulu meninggal. Betul. Itu yang membuat aku sedih. Jadi tadi Mas Krisna bilang, waduh saya jadi malu dengan Quran. Yang malu saya. Sama-sama di Lampung. Saya belum sempat menyampaikan Quran. Qadarullah hari ini kita ketemu Ustaz ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan silaturahmi ini. Saya bisa belajar dengan Ustaz dan juga teman-teman yang di SK Kauni. Ini juga suatu kesempatan dan suatu bisa bilang rezeki buat saya Ustaz hari ini ya. Dengan nasihat-nasihat Ustaz yang saya sampaikan. Dan untuk seluruh Al-Bana TV, sahabat Al-Bana TV yang menyaksikan channel ini, mudah-mudahan dakwah ini terus bisa berlangsung, bisa berjalan dengan apa-apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Salah satunya hari ini kita datangkan Ustaz Faisal Hani yang dengan segala kelebihan yang dia miliki, dia terus berusaha menjalankan, mensyiarkan agamanya Allah dengan segala kemampuan yang ada. Bukan hanya diri sendiri, tapi juga seluruh keluarga juga ikut serta dalam hal ini. Masya Allah. Demikian perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf Ustaz apabila ada perkataan yang saya kurang berkenan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.